Salam sahabat belajar, jumpa lagi dengan saya Maruba Agnes. Kali ini kita akan membahas bentuk-bentuk konflik sosial. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran yakni agar mampu menjelaskan hakikat konflik sosial, mampu mengklasifikasikan bentuk konflik sosial, serta mendeskripsikan dan mengelompokkan bentuk kelompok sosial. Konflik sosial pengertiannya kita kaji dari 3 ahli, yakni Suryono Sukanto, Robert M. Z. Lawang, serta Bernstein. Yang pertama, menurut Suryono Sukanto, konflik sosial adalah proses sosial di mana individu berusaha memenuhi tujuannya dengan menentang lawan yang disertai ancaman serta kekerasan. Kedua, menurut Bapak Robert M. Z. Lawang, bahwa konflik sosial adalah perjuangan memperoleh nilai, status, dan kekuasaan. Yang ketiga, menurut Bapak Bernstein, konflik sosial itu adalah pertentangan yang tidak dapat dicegah serta bisa memberikan potensi pengaruh positif maupun negatif. Bentuk konflik sendiri itu ada 3, yakni berdasarkan sifatnya, berdasarkan posisi pelaku, dan berdasarkan cara pengelolaan. Yang pertama, konflik berdasarkan sifat. Itu ada 2, yakni konflik destruktif dan konflik konstruktif. Konflik destruktif itu konflik yang disertai dengan kontak fisik atau bentrokan sehingga mengakibatkan pengrusakan atau hilangnya nyawa atau harta benda. Contoh konflik di Ambon, konflik agama, serta konflik yang terjadi di Sampit. Yang kedua itu konflik konstruktif, yakni konflik yang menghasilkan konsensus atau kesepakatan di antara kedua belah pihak. Contohnya kegiatan voting, perjanjian atau kontrak bagi negara yang berperang, atau terbentuknya koalisi. Kedua, konflik berdasarkan posisi pelaku. Konflik ini terjadi karena adanya persaingan ekonomi, sebab setiap individu akan berusaha untuk melakukan segala sesuatu dalam mencapai tujuannya. Dua, yakni konflik vertikal, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan status sosial secara vertikal. Contohnya konflik antara buruh dan majikan, konflik antara rakyat dan penguasa, ataupun konflik antara karyawan dan pimpinan. Konflik horizontal adalah konflik di mana pihak yang bertikai memiliki kedudukan yang sejajar. Dengan kata lain, konflik ini terjadi karena perbedaan secara diferensiasi. Yang ketiga, konflik berdasarkan cara pengelolaannya. Ini ada 3 bagian, yakni konflik interindividu, konflik antar individu, dan konflik antar kelompok. Konflik interindividu itu sendiri adalah disebut juga dengan konflik peran. Contohnya, seorang hakim yang harus mengadili anaknya, seorang guru ataupun seorang polisi yang harus menghukum dan menangkap anaknya sendiri, dan
keadaan perasaan tertekan saat diberi tugas yang banyak. Lalu yang kedua, konflik antar individu. Konflik ini terjadi antar perseorangan karena adanya perbedaan pendapat, pendirian, sikap, emosional, selera, ataupun gagasan yang berbeda. Ketiga, konflik antar kelompok. Artinya konflik yang terjadi antar kelompok satu dengan lainnya karena memiliki perbedaan masing-masing tujuan. Contohnya konflik persaingan ekonomi dua perusahaan. Contoh lain, terjadinya kerusuhan dua supporter klub sepak bola. Demikian sahabat belajar pembahasan sosiologi kali ini. Sampai jumpa.